Shalom pemirsa, sahabat Beyond Success dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Khairani dalam acara Beyond Success. Pemirsa, Beyond Success merupakan acara yang dikemas secara khusus untuk mengajak para pemirsa menjalani hidup yang melampaui sukses melalui pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Pada episode kali ini, Pastor Leonardo Syamsuri akan membahas tentang Financial Blueprint atau cetak biru keuangan dengan tema perspektif tentang uang sebagai landasan penting untuk mencapai Beyond Success. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di dalam program Beyond Success, sebuah pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Selamat mengikuti program ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dengan Anda. Saya berharap Anda semua ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara kita Beyond Success. Kali ini saya akan berbicara mengenai perspektif tentang uang, cara pandang yang benar tentang uang. Saudara, tanpa disadari saudara, walaupun tiap hari kita berurusan dengan uang, tapi belum tentu kita mempunyai pandangan yang betul menurut perspektif Alkitab tentang uang. Saudara, saya melihat bahwa ketidakmengertian orang-orang Kristen pada khususnya untuk soal keuangan dari perspektif Alkitab telah menyebabkan banyak orang Kristen mengalami hal-hal yang seharusnya mereka tidak alami. Karena tidak mengerti melihat dari perspektif Alkitab. Karena sebagaimana di dalam episode sebelumnya, saya katakan banyak orang membangun keuangan mereka dengan cetak biru keuangan yang berasal dari dunia ini. Salah satu penyebab akibat dari ketidakmengertian soal perspektif tentang uang dari sisi Alkitab, banyak orang Kristen akhirnya mengikuti pandangan dunia tentang uang. Sehingga apa yang dunia katakan tentang uang, mereka ikuti, mereka percayai, dan akhirnya mereka tanpa disadari masuk kepada hal berikutnya, yaitu mereka terjerumus di dalam belenggu keuangan yang mengikat mereka sendiri karena ketidakmengertian dari soal tentang perspektif tentang uang itu sendiri. Dan pada akhirnya saudara, mereka bukan hanya terbelenggu secara keuangan, terbelenggu dalam kehidupan mereka, tapi akhirnya mereka menyimpang dari iman, dari iman mereka kepada Tuhan. Dan tidak sedikit di antara mereka juga akhirnya terjerat di dalam berbagai kesulitan dan kesusahan hidup ini. Sehingga mereka berkata dan bertanya, benarkah Tuhan masih ada kalau demikian? Benarkah Tuhan yang aku percaya itu ada? Kenyataannya, saya hidup dari satu pergumulan kepada pergumulan berikutnya. Itu adalah akibat karena mereka tidak mengerti secara tepat dari perspektif firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada. Apakah uang adalah akar dari segala kejahatan? Kalau saya tanya sama Anda, apakah uang adalah akar dari segala kejahatan? Mungkin beberapa Anda akan menjawab, ya, adalah akar dari kejahatan. Tapi kalau Anda baca firman Tuhan, mari kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, suatu ayat yang sangat terkenal, yang setiap orang pasti sudah mengetahuinya. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi sebenarnya saudara, uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Yang menjadi akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Berarti kalau begitu, uang itu netral. Uang itu tidak jahat, tidak kotor, tidak berdosa. Artinya sama seperti sebuah pisau. Pisau itu tidak salah. Senjata, ya, tidak salah. Yang salah adalah ketika orang yang menanganinya dengan maksud yang salah, ini yang berbahaya, saudara. Nah, cinta uang itu apa sebenarnya? Cinta uang adalah ketika segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap tindakan kita hanya terfokus kepada uang. Bahkan di dalam hubungan kita dengan sesama, ukurannya uang. Segala sesuatunya, apakah saya berhubungan dengan orang ini, apa yang saya bisa dapat dari orang ini secara keuangan. Nah ini saudara, tanpa disadari saudara, kita terjebak di dalam pemikiran-pemikiran seperti ini. Mari kita lihat saudara hari ini mengenai perspektif tentang uang. Ya, kita harus melihat saudara, supaya Anda bisa tahu bahwa Anda melihatnya secara tepat dari perspektif Alkitab. Kalau Anda ngerti secara perspektif Alkitab, saya yakin Anda tidak akan terjerat dalam hal keuangan. Ya, kadang-kadang kita pikir kita berurusan dengan uang tiap hari kita sudah mengerti. Belum tentu, saudara. Kita menjalaninya tanpa pengertian, tanpa sadar. Ya, nah yang pertama saya melihat, saudara, kalau Anda mau melihat dalam perspektif tentang uang bukanlah untuk menciptakan rasa aman, saudara.
rasa bahagia saudara atau rasa kebebasan saudara? Uang tidak menciptakan kebebasan. Uang tidak membuat Anda menjadi lebih bahagia. Uang tidak menciptakan rasa aman. Karena berapa banyak orang yang justru uangnya banyak nggak merasa aman, saudara. Berapa banyak yang orang yang uangnya banyak tidak bahagia. Karena sumber kebahagiaan, sumber aman kita adalah Kristus Yesus. Katakan amin bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula saya melihat yang kedua, uang bukanlah sumber kehidupan. No, uang bukan sumber kehidupan, karena sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Uang hanyalah alat transaksi bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi itu sebuah alat transaksi. Itu bukan sumber kehidupan saudara. Inilah yang menjadi permasalahannya. Sehingga orang berpikir mereka tidak bisa hidup kalau nggak ada uang. Padahal mereka harus tahu Tuhanlah sebagai sumber kehidupan. Saudara dan saya harus tahu itu. Yang ketiga, uang bukanlah membuat kita menjadi lebih taat kepada Tuhan. Saya sering mendengar saudara perkataan orang Kristen berkata begini, Pak, seandainya Pak saya punya uang lebih banyak, saya pasti bisa lebih taat sama Tuhan. Apa begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ketaatan itu bukan soal ditentukan ada uang atau tidak ada uang. Karena ketaatan adalah keputusanmu. Saya yakin justru ketaatan kitalah yang membuat penyediaan Tuhan itu ada pada kita. Bukan karena ada uang baru jadi taat, saudara. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? Saya yakin Anda setuju dengan itu. Yang berikutnya lagi, saudara, dalam perspektif tentang uang masih, uang bukan jawaban dari segala sesuatu. Saya sering dapati orang mengutip ayat ini secara keliru, saudara. Mari, coba kita lihat di dalam pengkhotbah. Orang sering memakai ayat ini, lalu mereka mengatakan bahwa uang adalah jawaban dari segala sesuatu, ya. Kita buka Alkitab kita di dalam pengkhotbah, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19, bagi Anda yang membawa Alkitab. Ya, pengkhotbah, pasal 10, ayat yang ke-19. Saya bacakan ya. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Lalu orang berkata, Pak, kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih hebat lagi, Pak. Disebutnya, money answers all things. Dari terjemahan dalam bahasa Indonesianya, uang menjawab segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ayat-ayat Alkitab tidak berkontradiksi dengan sendirinya. Karena saudara, kalau dikatakan uang menjawab segala sesuatunya, buat apa kita perlu Yesus? Karena kalau Anda baca ayat ini sebenarnya, uang menjawab segala sesuatunya adalah dalam konteks ayat ini. Untuk makan, untuk minum, kita perlu uang, saudara. Nggak ada namanya makan gratis. Di dalam hidup ini, saudara, segala sesuatu bahkan Alkitab, bahkan Paulus bilang, jangan dia makan kalau dia nggak mau kerja. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, uang tidak menjawab segala sesuatunya. Dunia berpikir demikian, saudara. Tapi Tuhan adalah jawaban segala sesuatunya. Masih ingat saudara ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Mereka bilang, duit dari mana? Padahal mereka harus tahu Yesus yang ngomong adalah Yesus jawaban. Yesus tahu bagaimana menangani 5.000 orang ini makan. Tapi murid-murid berkata, duitnya mana? Karena dalam pikiran mereka, uang adalah jawabannya. No, uang bukan jawaban dari segala sesuatunya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, berikutnya dalam perspektif tentang uang bukanlah gambaran tentang kehebatan diri kita. Kita punya kehebatan tidak ditentukan oleh uang, tetapi karakterlah yang menentukan kehebatan kita. Kehebatan saudara, kehebatan saya, bukan ditentukan oleh uang. Karena saudara, seseorang disebut besar, a great man. Seorang yang disebut besar itu bukan karena dia banyak uang, tapi hidupnya, karakternya memperlihatkan dia adalah orang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pula saudara, saya yakin saudara, dalam perspektif tentang uang berikutnya, uang bukanlah ekspresi cinta. Berapa banyak saudara keluarga-keluarga terjebak. Ayah-ayah yang bekerja dengan luar biasa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, bekerja luar biasa untuk mencari uang, lalu mereka memberi uang itu untuk keluarganya, untuk anak, dan sebagainya, dan mereka berpikir dengan kasih uang adalah ekspresi cinta mereka. Saya yakin yang namanya ekspresi cinta bukan uang, tapi adalah sebuah kepedulian, sebuah cinta, sebuah kasih, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar uang. Itulah sebabnya penting buat Anda untuk memperhatikan bahwa kepedulian itu, ekspresi cinta itu bukan uang. Kepedulian kita, perhatian kita. Ya, berikutnya lagi, saudara, yang namanya perspektif tentang uang, Anda harus perhatikan bahwa uang bukanlah untuk menjalankan kehidupan Anda. Tetapi sebaliknya justru, kehidupan Anda, kehidupan saya lah yang menjalankan uang itu.
Contohnya, saya kasih contoh ilustrasi begini, saudara. Waktu saudara dan saya lahir, kita semua lahir ke dunia ini, kita nggak bawa apa-apa, bukan? Kita lahir telanjang, kita pulang ke rumah Bapak juga telanjang. Kita nggak memiliki apa-apa. Apa yang kita miliki waktu kita lahir? Hanya kehidupan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang luar biasa adalah, di tengah-tengah antara kita lahir sampai kita meninggal nanti, di antaranya, walaupun lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga telanjang, saudara. Di antara itu kita bisa punya uang, kita bisa beli mobil, kita bisa punya rumah, kita bisa memiliki sesuatu, kita beli sesuatu. Kenapa demikian? Ini berarti, saudara, kehidupanlah yang menjalankan uang, bukan sebaliknya. Dunia berpikir uanglah yang menjalankan kehidupan. No, bukan itu, saudara. Ya, berikutnya lagi, saudara, uang bukanlah tujuan atau pencapaian kita yang harus kita kejar. No, uang bukan tujuan, tapi hanya alat justru untuk menolong kita, membantu kita mencapai destiny ilahi yang ada dalam hidup saudara, hidup saya. Uang hanyalah alat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda sebagai orang tua, kalau Anda mau menikahkan anak, tentu saja saudara, Anda harus tahu dulu karakteristik calon menantu Anda, bukan? Ya, saudara, di dalam adat Jawa kita kenal namanya 3B. Bibit, bobot, bebet. Jadi kita harus tahu dulu nih, bahwa calon menantu kita nih gimana orangnya. Gitu, saudara ya. Saya yakin kalau dari keturunan keluarganya ini penjudi, kita juga jadi khawatir begitu, bukan? Nah, hal yang sama. Kita kadang-kadang, saudara, kita punya uang, kita miliki uang, tapi kita nggak mengerti loh karakteristiknya. Kita nggak mengerti ciri-cirinya. Kita hanya punya uang, kita belanjakan, tapi kita sendiri nggak tahu ciri-cirinya kayak apa. Mari, saya mau ajak saudara untuk melihat karakteristiknya. Yang pertama, uang itu tidak punya kepribadian. Saya yakin Anda semua setuju, para pemirsa. Uang tidak punya kepribadian. Setuju? Pasti setuju. Tapi ada sesuatu yang menarik. Uang boleh tidak punya kepribadian, tapi uang bisa mengambil dan mengubah kepribadian dari orang yang memilikinya. Dia tidak punya kepribadian, tapi bisa mengubah kepribadian saudara dan saya loh. Orang yang jujur bisa berubah karena uang. Bisa tidak jujur, saudara. Yang kedua, karakteristik yang kedua, saya melihat uang tidak pernah sakit. Uang tidak pernah lelah. Tapi justru bisa bikin orang yang memilikinya lelah, sakit, kena stroke. Penyakit macam-macam, saudara. Kenapa? Tanpa disadari. Kalau Anda nggak hati-hati dengan uang itu. Dan kalau Anda baca dalam Pengkhotbah 5, yang ketiga, ciri yang ketiga, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, bahwa uang itu seperti narkotik. Membuat Anda ketagihan, nggak merasa cukup. Kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Dan yang keempat, ciri yang keempat, kalau